Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan di siang hari ini kita mendapat ilmu yang barokah. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di siang hari ini kita mendapat ilmu yang barokah dan mendapatkan suatu saat nanti kita dapat memetik hasil ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Alia Safira, Sela Mulyaningsi, M Nabila Akbar, M Agisna Adauda, Hadir. M Rizky Maulana, Hadir. Dian Rizky, Hadir. Siti Nur Anissa, Saskia, Hadir. Rizky Maulana, Hadir. Muhammad Zulfan, Hadir. M Alif Arkan. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum mengawali kegiatan di siang hari ini ya, supaya kalian tidak tegang, ada sedikit bukan kuis ya, tapi sedikit teka-teki supaya kalian tidak jenuh ataupun sedikit fokus terhadap pembelajaran yang akan dilakukan pada siang hari ini. Baik anak-anak, Bapak ada sedikit teka-teki, kalian harus bisa menjawab ya. Ya, di sini ada gunung ya. Nggak tahu gunung apa, gunung gede atau gunung Merapi. Gunung ini dari kanan ini sepanjang 15 km. Dan dari kiri itu lebih panjang lagi ya, gunung Engsor berarti ya. Ada 20 km. Fokus. Dari kanan berapa? 15 km. Dari kiri berapa? 20. Berarti lebih tinggi yang mana? Yang tinggi. Nah, di atas gunung ada ayam. Ini kagak marah ayam. Ada ayam jago. Pertanyaan untuk kalian, kemanakah ayam jago ketika bertelur jatuhnya? Dia mau ke kanan atau ke mana? Kanan. Kanan Kiri. atau ke kiri? Ulang lagi pertanyaannya. Kiri. Dari kanan berapa? 15 km. Kiri berapa? 20 km. Di atas gunung ada apa? Ada ayam jago. Pertanyaannya, telurnya kemana jatuhnya? Kiri. Masih kurang fokus. Dari kanan berapa? 15 km. Dari kiri berapa? 20 km. Di atas gunung ada apa? Ayam jago. Kemanakah telurnya ketika jatuh? Kanan. Masih kurang fokus. Kiri berapa? 20 km. Kanan berapa? 15 km. Ingat kata-kata Bapak, di atas ada apa? Ayamnya ayam apa? Ayam jago bertelur tidak? Kanan? Ayam jago bertelur tidak? Di ayam jago itu tidak bertelur. Masih kurang fokus ya kalian. Ingat kata-kata Bapak kalian kurang perhatikan. Di atas itu kan ada ayam jago. Ayam jago bertelur tidak? Ayam bertelur itu apa? Ayam. Baik kan? Itu hanya sedikit permainan saja biar kalian fokus. Langsung kepada materi ya. Materi di siang hari ini. Bentar ya. Nah, ini belum dihapus. Ada penghapus nggak? Baik, pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa sih nak? Masuk sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia.
Kenapa kalian harus belajar tentang sejarah? Karena supaya kalian tahu untuk sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu, supaya kalian tahu. Karena Islam itu ketika ke Indonesia itu bukan jek langsung datang ataupun jek langsung ada, tapi ada sejarah proses masuknya. Ya. Jadi yang dinamakan dengan sejarah itu adalah proses terjadinya masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalian harus tahu ya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apalagi kan kita sebagai umat Islam ataupun orang yang memeluk agama Islam harus tahu proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang selanjutnya yaitu, nah, menurut Global Religious Future, ya, Global Religious Future ini merupakan sebuah organisasi yang menjelaskan ataupun meneliti tentang banyaknya atau sedikitnya pemeluk agama Islam yang berada di sebuah negara. Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Bayangkan, negara Indonesia ini bukan seperti kan Arab, bukan hukum yang bertumpuan kepada hukum Islam, tetapi merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Dengan berapa juta? 209 juta jiwa. Jauh di atas negara-negara Arab yang terkenal sebagai sumber atau asal agama Islam di dunia, seperti Mesir dengan 70 juta jiwa dan atau Iran dengan 73,6 juta jiwa. Ya, lebih jauh dibanding dengan apa ini tadi? Mesir dan juga Iran. Padahal kan Mesir dan Iran itu berada di negara Arab, tetapi masih kalah dengan kita Indonesia yang jumlah mayoritas terbesar di dunia dengan 209 juta jiwa. Selanjutnya, nah, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Setelah Bapak rangkum ataupun buku yang Bapak baca, Bapak rangkum ada 5 strategi dakwah yang dilakukan orang-orang terdahulu untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat ilmu tasawuf, 5 kesenian. Apa yang kira-kira ini? Apa ada triknya cara menghafal yang cepat? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, kesenian. Apa enggak nadanya? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, kesenian. Biar kalian apa? Sok semuanya baca. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, kesenian. Ini pointernya biar kalian hafal. Jadi dibaca menggunakan nada. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu tasawuf, dan juga kesenian. Yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang Arab untuk menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara apa? Perdagangan, dagang. Kalian tahu apa itu perdagangan? Tahu. Nah, Pak, cina seperti dagang cilok itu ya beda. Orang-orang dahulu tidak berjualan cilok ataupun paslen dengan seperti sekarang beda ya. Jadi perdagangan yang memang jual belinya, proses terjadinya jual beli ya seperti dahulu perdagangan rempah-rempah ataupun perdagangan yang ciri khas orang-orang di zaman dahulu. Yang selanjutnya, Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia pada awal kedatangan mereka dengan alasan. Nah, lalu apa sih alasan orang-orang terdahulu menyebarkan Islam di Indonesia ini? Yang pertama yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi negara Indonesia ini jalur daripada perdagangan dunia. Contoh misalkan dari Inggris mau ke Rusia misalkan. Nah, melewati jalur Indonesia dulu.
melewati negara Indonesia dulu. Kalau misalkan contoh di sini misalkan dari apa itu kampung atas itu Gunung Putri mau ke Cipanas melewati pasir kampung. Nah, ibaratkan pasir kampung itu Indonesia, jadi pasti melewati Indonesia. Nah, sehingga menjadi jalur perdagangan dunia, sehingga orang-orang di zaman dahulu di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua, adanya kesibukan di jalur lintas negara. Jadi sibuk ya. Negara Indonesia dulu tuh negara yang paling sibuk. Kenapa? Jalur transit sebuah perdagangan. Yang ketiga, adanya pemukiman para pedagang muslim di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Nah, jadi pada zaman dahulu di sepanjang pesisir Pulau Jawa itu banyak pemukiman orang-orang Islam pun cek ayeuna nama ngalawan orang-orang zaman dahulu. Hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, ya namanya juga perdagangan pasti saling menguntungkan. Ada yang menjual dan ada yang membeli, pasti saling menguntungkan. Selanjutnya pernikahan. Nah, penyebaran Islam di Indonesia ini yang selanjutnya dengan cara pernikahan. Alasan strategi dakwah dengan pernikahan yaitu satu, status ekonomi para pedagang lebih baik dari penduduk asli. Pada zaman dahulu, para pedagang itu ekonominya dianggap lebih baik dibandingkan orang-orang Indonesia di zaman dahulu. Ya, mungkin orang-orang di zaman dahulu yang ada di Indonesia ini, mohon maaf, lebih miskin. Ekonominya lebih rendah dibandingkan para pedagang, sehingga orang-orang di zaman dahulu itu menikahi orang-orang Indonesia. Yang selanjutnya, aturan Islam menikah sesama Muslim. Aturan Islam menikah sesama Muslim dalam artian aturan yang ada di Islam itu sesama Muslim itu harus dengan Muslim lagi menikah. Ya. Tidak boleh orang Islam dengan orang Kristen menikah, tidak boleh, ya. Haram hukum. Sehingga orang-orang Muslim tersebut di zaman dahulu menikahi orang-orang Indonesia, sehingga tersebarlah Islam di Indonesia. Yang selanjutnya, aturan menikah dalam Islam yang mudah dan simpel. Di Islam sebetulnya nikah itu simpel dan mudah. Apa aja coba syarat menikah dalam Islam? Kalian tahu nggak? Syarat menikah Islam itu harus ada apa aja? Yang pertama mahar, terus apa lagi? Mungkin Yandi tahu nggak? Saya mau nggak tahu Pak menikah. Mahar apa lagi? Wali, terus apa lagi? Ya kalian? Kedua saksi, terus apa lagi? Ijab kabul. Sebetulnya mahar itu tidak termasuk itu, ya, tidak termasuk syarat nikah. Rukun nikah itu kan ada wali, ada apalagi kedua pengantin, ada ijab, ada qabul. Apalagi yang lupa. Yang selanjutnya, aturan menikah dalam Islam yang mudah dan simpel. Jadi simpel, ya, orang-orang Islam dalam melaksanakan pernikahan. Yang selanjutnya, pendidikan dan ilmu tasawuf. Alasan strategi dakwah dengan pendidikan dan ilmu tasawuf yaitu masih minimnya pendidikan sehingga mendirikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang ada di zaman sekarang, ya, yang modern ataupun yang masih salafi, itu merupakan sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Sehingga orang-orang Islam banyak di zaman sekarang Indonesia itu adalah salah satunya kerja keras para alim ulama di zaman dahulu menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya, pendidikan dirasa akan cepat dalam proses penyebaran agama Islam. Jadi agama Islam ini dirasa akan lebih cepat penyebarannya dengan sistem pendidikan. Ilmu tasawuf yang kental akan kearifan lokal. Ya. Salah satu ilmu tasawuf itu seperti ini, ya. Orang-orang di zaman dahulu menyembuhkan penyakit itu dengan bacaan doa, bacaan bonceng orang yang jampe, bacaan doa, ataupun misalkan ilmu tasawuf itu keadaan hujan dengan barokah para ulama, para alim ulama itu hujan itu bisa reda. Nah, itu adalah salah satu ilmu tasawuf yang kental dengan kearifan. Yang terakhir yaitu kesenian. Nah, inilah proses terakhir penyebaran agama Islam. Strategi ini banyak digunakan oleh wali songo, yaitu ulama atau waliullah,
yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ada Sunan Kalijogo dengan kaum umatnya yang menyebarkan Islam menggunakan strategi dakwah melalui kesenian wayang. Nah, orang-orang zaman dahulu ini bermain wayang itu bukan hanya bermain saja, tetapi ada nilai-nilai Islami yang disebarkan. Ya. Jadi dengan seukur main wayang maupun tidak, ada unsur syiarnya, ya. Unsur Islam sehingga Islam tersebut dapat disebar. Yang selanjutnya ada juga Sunan Bonang yang menggunakan gamelan. Kalian tahu tidak gamelan? Gamelan tahu nggak? Gamelan itu apa? Alat kesenian. Ada apa yang besar yang ditambah gong, ya, terus ada angklung dan lain sebagainya, itu adalah gamelan. Nah, kesenian tersebut ada unsur Islaminya sehingga orang-orang tersebut menyebarkan agama Islam dengan proses kesenian. Selain wayang dan gamelan, masih ada media lain sebagai bagian dari strategi dakwah, yaitu seni bangunan, seni pahat, seni tari, dan seni syair. Nah, bangunan-bangunan yang di zaman dahulu sekarang masih ada, salah satunya yaitu bangunan-bangunan tradisional seperti yang ada adat Sunda, ya, seperti bangunan-bangunan sejarah. Nah, itu adalah ada unsur Islamnya, sehingga dari bangunan tersebut tersebarlah agama Islam dengan cara seni bangunan, seni pahat, dan juga seni tari dan seni sastra. Nah, itu adalah proses-proses yang terjadi di Indonesia ataupun proses-proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baik, kita ulangi ya. Ada berapa katanya? Penyebaran Islam di Indonesia itu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, ilmu, tasawuf, kesenian. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat kembali dan mendapat ilmu yang lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.